Bung Rocky bilang bahwa kami ini setiap saat disoroti dan penjara menunggu. Karena apa yang disampaikan oleh kami ini adalah hal yang aktual, datanya terpercaya, tidak terbantahkan. Saudara-saudara sekalian, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita benar-benar merdeka atau justru menjadi tawanan baru dari kekuasaan dan kekuatan modal yang menyamar sebagai demokrasi? Betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya menjelaskan seperti Bang Ubedillah sampaikan, bahwa kemiskinan di Indonesia ini by design. By design. Kenapa? Karena kalau orang kelaparan, kemiskinan, mudah dikendalikan. Ini sebuah teori. Kalau orang lapar itu mudah dikendalikan. Anda ingin bukti, silakan pulang, beli ayam, ya kan, beli ayam, dikurung, 3 hari jangan kasih makan, kasih minum aja. Setelah 3 hari, cabutin bulunya satu persatu. Oke. Habis itu taruh. Anda datang, lari kan? Coba bawa beras. Datang itu ayamnya. Jadi teori inilah yang dilakukan, sehingga pada saat pemilu yang akan datang itu, mudah dikendalikan. Cukup dengan amplop-amplop itu saja. Mengendalikan, membuat orang miskin, paling gampang. Apa? Korupsi. Dengan korupsi itu sangat masif cepatnya terjadi kemiskinan. Dan itu terbukti. Kalau dihitung-hitung, selama tahun kemarin saja, sebelum pemilu, itu saya pikir ratusan triliun, atau mungkin sampai 1000 triliun bisa terjadi itu, korupsinya. Mungkin dicek datanya itu. Bagaimana Pak Antoni? Kira-kira berapa Pak Antoni? 1000 lebih. 1000 lebih. Sekaligus juga untuk bahan sandera. Untuk pejabat-pejabatnya. Nah, yang jahat lagi, ya sang jahat lagi, coba bayangkan, kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya, pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini, dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari, sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon. Pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan ada 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga. Karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan.
Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak presiden? Jatuh presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka. Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka rekening sini. Jadi dia dikirim ke sini. Ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan? Nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Selanjutnya, muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 syub nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, ya kan? Dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Koptinggi mengeluarkan wacana Beakol dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan-kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki. Dirjen pajak, habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut. Karena bulan Juli itu harus puncaknya sampai Agustus. Maka bulan Juli ada lagi. Ketika Presiden memberikan abolisi dan amnesti untuk Thomas Lembong dan Hasto, keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara. Akhirnya majulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang. Kemudian 8 Agustus 2025, Menteri Keuangan lempar wacana rakyat untuk ikut urunan dan partisipasi untuk gaji dosen. Di kampusnya Pak Saganda itu udah ngomongnya itu. Kan sama aja menurunkan bahwa dosen-dosen itu adalah orang yang tidak perlu dihargai. Ini jangan sembarangan nih, kata-kata ini sangat luar biasa ini. Nah, kemudian puncaknya tanggal 13 Agustus 2025, Ibu Besar di Pati menolak kenaikan PBB sebesar 250. Terjadi keributan. Ya ada kesalahan kepemimpinan, ya. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya udah bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan. Sudah nggak tahan supaya anaknya naik.